Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Jufrijan Channel. Kali ini kita akan pertemukan dua tokoh Aceh Timur yang cukup handal di Aceh Timur, dan dua tokoh ini cukup kritis dalam mengawasi pembangunan di Aceh Timur. Dan salah satu yang kita sudah hadirkan saat ini adalah Bang Irwanda sebagai DPRK Aceh Timur, yang posisinya dia berkoalisi dengan PA, dan yang berkuasa sekarang adalah partai PA. Jadi udah cenderung, udah pasti beliau akan tunjukkan keberhasilan partai PA atau keberhasilan pemerintah yang dipimpin oleh PA, pembangunannya, infrastruktur, dan pembangunan dari sisi pendidikan dan pembangunan lainnya, termasuk juga pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat. Nah, di sisi lain, kita juga sudah hadirkan salah satu aktivis yang sangat kritis membicarakan tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah yang berkuasa saat ini, dan beliau juga sangat kritis melihat keadaan masyarakat, ya Bang ya, tindas ataupun masyarakat yang saat ini mengalami mengalami krisis pembangunannya, Baris. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wanda. Ya baik. Assalamualaikum Bang. Sehat Waalaikumsalam. Bang, Alhamdulillah sehat. Bang, kita akan coba diskusikan apa sih sebenarnya di pembangunan selama dikuasai oleh partai PA, ya, dan sekarang yang berkuasa partai PA. Kalau Abang bisa bercerita, apa sih pembangunan yang sudah sukses dilakukan oleh partai PA sekarang? Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam hal ini kita ketahui bersama dua periode masa pemerintahan Harsyah, yaitu Hasbalah dan Syahrul Syamaun, yang notabene-nya mereka merupakan partai pengusungnya yaitu Partai Aceh. Jadi sukses mereka salah satunya ialah kita melihat dengan kacamata yang positif ketika pasangan ini mampu membawa pulang pusat pemerintahan Aceh Timur yang dulunya di Kota Langsa dikembalikan ke Aceh Timur. Dan di sini kita melihat banyak pegawai-pegawai yang dulunya berdomisili di Langsa, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, sudah menghabiskan perputaran ekonominya di Aceh Timur. Dan tidak terlepas juga dua periode lebih kurang sudah 8 tahun, hampir habis mereka, mungkin 2 tahun lagi kita sudah melihat sudah banyak perkembangan-perkembangan seperti suksesnya Bupati Rocky menjemput bola, mengadakan salah satunya Porra di Aceh Timur, menurunkan para menteri, baik dari Menteri Transmigrasi, Menpan RB dan lain sebagainya. Dan memang kita lihat hari ini perkembangan pembangunan Aceh Timur ketika perputaran ekonomi di Aceh Timur sudah mulai uang Aceh Timur itu diputar di Aceh Timur. Ya, salah satunya seperti turunnya Menteri Transmigrasi kalau tidak salah saya di tahun 2013 atau 2014 yang lalu. Ketika itu Menteri Transmigrasi turun ke Samanah Jaya. Jadi Samanah Jaya hari ini sudah dibuat kota mandiri. Ya, Kampung Samanah Jaya. Itu sukses Rocky. Dan masih banyak lain memang suksesor Bupati Rocky dan pasangannya Bang Syahrul ya sebagai pemimpin daerah Aceh Timur 2 periode. Ya, itu satu-satunya bupati yang sudah mampu memindahkan pusat pemerintahan Aceh Timur ke Aceh Timur. Ya, di depannya. Mungkin demikian. Kita sudah mendengar ataupun kita sudah apa saja yang sudah dipaparkan oleh salah satu pendukung partai PA, ya, salah satu pendukung partai PA, dan di mana saat ini kepemerintahan juga dari partai PA, mereka sudah memaparkan begitu suksesnya, kan begitu Bang, begitu suksesnya Rocky. Begitu suksesnya Rocky dalam membangun Aceh Timur. Mungkin dari aktivis menilainya berbeda ataupun sama Bang. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana cerita Bang Yunan ataupun pengawasan Bang Yunan selaku aktivis melihat bagaimana pembangunan di Aceh Timur dan bagaimana keberhasilan di Aceh Timur. Jangan-jangan berhasil nggak Bang Rocky dalam memimpin 2 periode ini? Baik, kami sebagai masyarakat tentunya melihat ini dari kacamata yang berseberangan, pastinya dari pemerintah. Artinya kalau
secara konstitusi, secara fundamental yuridis, pemerintah itu memang mempunyai kewajiban yang pertama mencerdaskan, kemudian membangun dan melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat. Jadi kalau hanya keberhasilan tentang memindahkan pusat pemerintahan itu hanya sekedar sektor pembangunan. Kemudian membawa pulang pegawai dari Langsa ke Aceh Timur itu tidak diperintahkan oleh konstitusi, tapi memang boleh dilakukan. Iya. Kemudian tentang keberhasilan apa yang disebutkan yang lain-lain tadi, secara logis kami melihat pemerintah Rocky ini gagal total. Gagalnya itu hanya pembangunan, gitu. Kemudian korupsi juga 3 kepala dinas divonis bersalah. Jadi kalau dari kacamata kami malah ini kegagalan Rocky yang di frame atau dibungkus demikian rupa menjadi keberhasilan hanya membangun infrastruktur. Bagaimana kepala dinas pendidikannya ditangkap, kepala dinas pertanian ditangkap, kepala dinas kesehatan ditangkap, 3 sektor penting di Aceh Timur ini ditangkap. Di mana keberhasilannya? Gitu. Nah hari ini anggota DPR juga bukan petugas partai sebenarnya, gitu Pak Rwana. Jadi ketika dilantik anggota DPR ini disebutkan dia akan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk partai. Kalau hari ini petugas partai, ini udah mindset yang salah, yang harus kita robah. Ketika kita dilantik, kita bukan dibayar oleh partai. Partai tidak pernah menggaji anggota DPR. Partai tidak pernah menggaji anggota DPR, itu yang perlu diingat. Fungsi pengawasan harus dijalankan. Budgeting dan segala macam itu petugas lainnya. Jadi menurut saya memang pemerintahan Rocky 2 Prodi gagal total. Ya, gitu. Infrastrukturnya gimana, Bang? Infrastruktur hanya di kampung beliau saja di Bahkan ada yang pernah bercerita ke saya bahwa Serbajadi dan Cipang Jernih itu bukan Aceh Timur. Oke, kita potong di situ, Bang. Ada 2 hal yang saya kutip dari pernyataan Kanda kita, yaitu yang pertama, DPR sebagai partai bukan petugas partai, tapi harus mampu mengawasi, kan seperti itu. Nah yang kedua menyangkut dengan kalau hanya memindahkan tempat gitu, ya memang tidak diamanahkan dalam institusi, kan. Nah melihat dari sisi itu, dan pernyataan terakhir yang paling sangat kalau saya panasin Abang, yang paling sangat panas adalah menyangkut dengan kegagalan dalam hal memimpin Aceh Timur 2 periode itu, Bang. Gimana? Baik, terima kasih. Sangat menarik. Tentu seperti yang dikatakan oleh Bang Yunan tadi, tentu kacamatanya berbeda. Jadi melihat dari yang dikatakan seperti contoh misal kepala dinas yang tersandung beberapa kasus. Dalam hal ini Bupati Rocky katakanlah ataupun pemerintahan Arsyah kan tidak mungkin sampai ke dapur kepala dinas dia kontrol. Kepala dinas masak Indomie hari ini di rumah. Kepala dinas masak ikan tongkol hari di rumah. Kan tidak mungkin. Bupati Rocky hanya mengawasi RKA. Misal apa yang dikerjakan? 1 triliun, katakanlah APBK Aceh Timur 2 triliun, dibagi ke dinas kesehatan, misal 30% dari 2 triliun 600 miliar. Jadi 600 miliar tersebut apa yang dibuat. Nah, masalah belanja barang dan jasa sehingga mereka tersandung ke korupsinya, itu kan tidak terkontrol sampai segitunya. Yang jelas Bupati Aceh Timur sudah memberikan yang terbaik. Nah, terkait sarana prasarana infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Bang Yunan tadi, bahwasanya seperti di Simpang Jernih, Lokop, Serbajadi dan lain sebagainya. Hari ini APBK Aceh Timur saya lihat luar biasa. Yang awalnya Bupati Rocky dilantik, APBK Aceh Timur hanya sekitar 900 miliar. Tapi pembahasan terakhir di 2019, APBK Aceh Timur 1,9 triliun. Nah, perbedaannya dengan Kota Langsa tidak jauh APBK tersebut, tapi Kota Langsa hanya 66 desa dengan 5 kecamatan. Sementara Aceh Timur 24 kecamatan dengan 513 desanya. Bayangkan. Maka mungkin kebutuhan tidak tercover secara keseluruhan. Tapi saya mengamati, saya melihat hari ini hampir semua desa, hampir semua kecamatan terjadi pembagian yang merata dari bidang sarana prasarana baik infrastrukturnya. Selanjutnya kita juga harus mengapresiasi, jarang-jarang ada pemerintah daerah itu yang mendapatkan WTP 6 kali secara berturut-turut. Itu prestasi yang luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa mendapatkan WTP 6 kali secara berturut-turut. Nah, jadi terkait seperti yang Bang Yunan sampaikan tadi, benar anggota DPR itu bukan pesuruh dan bukan petugas partai. Ya, anggota DPR di sini ada tugas yang namanya budgeting, controlling, dan legislasi. Nah, dalam hal ini saya rasa kami cukup maksimal. Kami cukup maksimal. Bahkan kemarin sendiri saya mengkritis. Mengkritis di mana? Mengkritis ketika
pemerintah Aceh membuat sebuah MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada yang beroperasi di daerah Aceh. Ketika pemerintah Aceh membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Aceh, salah satunya perusahaan Medco. MOU tentang apa? MOU tentang yang namanya CSR. CSR itu kepedulian lingkungan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Nah, dalam MOU tersebut pemerintah Aceh meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh untuk mengirimkan CSR-nya kepada pemerintah Aceh. Dan Medco sendiri sudah memberikan sekitar 458 juta, lebih kurang lebih 458 juta ke pemerintah Aceh. Kemarin pada saat sidang paripurna saya sudah merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur untuk menyurati pemerintah Aceh untuk mengembalikan dana CSR tersebut. Karena apa? Dana CSR tersebut beroperasi, Medco tersebut beroperasi di Aceh Timur. Jadi secara otomatis itu CSR milik Aceh Timur. Oke, fine. Kita bilang itu hanya sekedar wadah, itu hanya sekedar tempat, tapi tolong dikembalikan. Karena apa? Ada isu kekinian yang mengatakan dana CSR tersebut bakalan dipergunakan untuk COVID-19. Itu saya kurang setuju. Nah, yang memang saya perlu kritis, ya kita sebagai DPR memang bukan petugas partai. Nah, apalagi Aceh Timur hari ini sudah ada kanun nomor 12 tahun 2016 tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Nah, dan hari ini Aceh Timur sudah ada forum CSR. Jelas saya paparkan kemarin pada sidang paripurna, saya memerintahkan kepada Bupati Aceh Timur, meminta kepada Bupati Aceh Timur untuk menyurati pemerintah Aceh, ambil alih meminta kembali dana CSR tersebut. Ya, mungkin demikian. Demikian, Pak. Oke, Pak. Ini ada dua hal sebenarnya, ada beberapa hal sebenarnya yang disebut. Bagaimana kalau menurut tanggapan dari Bang Wanda tadi bahwa pembangunan itu harus ada pemerataan. Artinya di saat dibangun itu harus melakukan pemerataan di sisi pembangunannya. Artinya di tempat-tempat misalnya yang belum mampu terjangkau itu mungkin masih dalam menunggu tahapan lanjutan kan gitu. Nah, kemudian APBK juga kalau menurut Bang Wanda tadi APBK meningkat dengan di saat pemerintahan Rocky ini. Satu lagi yang paling sangat penting adalah nggak ada keberhasilan Rocky adalah WTP 6 kali berturut-turut tambah selang, Bang ya. Tambah selang gitu. Ya, jadi begini, sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang yang saya bilang dari kegagalan Rocky itu disebabkan oleh kepala dinas, kita tidak pernah berbicara konstitusi, tidak pernah bicara kepala dinas, berbicara tentang pemerintah. Atas nama pemerintah dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kepala dinasnya, sama seperti presiden ketika ada menteri yang bersalah, itu salah presiden. Jadi kehadiran konstitusi itu memerintahkan negara atau pemerintahnya melakukan pembangunan, melakukan memberikan mencerdaskan. Saya potong sedikit tadi Bang Bang Wanda juga udah menyebutkan bahwa nggak mungkin bupati mengontrol sampai ke dapurnya kepala dinas itu. Tidak bisa begitu. Apapun yang dilakukan oleh kepala dinas menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan salah. Kalau secara hukum iya, konteksnya betul, tapi secara konstitusi ini salah. Ketika kepala dinas melakukan kesalahan, ini salah pemerintahnya. Yang milih kepala dinas juga bupati. Begitu. Jadi bukan jangan membohongi publik. Jangan tidak mengakui bahwa ini gagal begitu. Jadi wajar kalau memang dari pemerintah itu mengatakan mereka berhasil. Kalau kami mengatakan ini sebuah kegagalan, artinya sebuah kritikan. Artinya kita pengen pemerintah Aceh Timur ini lebih giat lagi. Ayo monggo gitu. Di mana pemerintah yang bersih itu di mana? 3 kepala dinas yang memang saya anggap penting, pendidikan, pertanian, kesehatan ini koruptor. Diisi oleh orang koruptor. Ini gimana keberhasilannya di mana? Infrastruktur tok cuman di IG. Ada beberapa kecamatan memang menyebar di mana-mana yang dibangun. Tapi coba kita mengakui mana. Kemudian masalah CSR. Forum CSR ini ketuanya itu pelaku usaha. Jangan. Saya berharap pemerintah ini begini. Kalau mau buat forum CSR, libatkanlah teman-teman aktivis atau tokoh-tokoh masyarakat itu agar lebih independen, lebih terbuka lagi di forum CSR ini, menerima CSR ini mau dikemanakan. Tapi ada kritikan dari pengawasan dari DPR sendiri menyangkut dengan CSR. Itu harus tidak setuju ya untuk dipergunakan untuk dana COVID, tapi lebih kepada masyarakat Lingkar Tambang dan masyarakat sekitar itu. Itu lebih ke teknisnya. Yang saya maksud begini, Aceh Timur sudah membentuk forum CSR, tapi ketua CSR ini sendiri pelaku usaha, pemilik sebuah usaha yang memang harus dikutip CSR-nya. Dan saya rasa ini kurang tepat. Kenapa tidak dilibatkan teman-teman yang memiliki
memiliki kapasitas yang memang lebih nanti independen. Misalnya ya nggak masalah DPR mau buat tim sendiri, mereka pilih sendiri orang-orangnya, bentuk CSR supaya mereka juga bisa mengawasi itu. Dan lebih terbuka lagi lah penggunaan CSR ini kemana-mana. Karena perusahaan juga banyak di Aceh Timur, ya lumayan besar lah yang disebutkan Pak Irwana tadi. Untuk Aceh Timur itu sangat membantu. Wajar tanpa pengecualian tentang administrasi keuangan dari Aceh Timur. Bagaimana dengan korupsinya? Lagi-lagi ke situ. Lagi-lagi masyarakat, untuk apa WTP kalau koruptornya tetap rela? Untuk apa? Kita tidak butuh kalau Rocky Gerung bilang saya nggak butuh ijazah untuk membuktikan saya cerdas. Artinya tidak butuh WTP untuk membuktikan sebuah daerah itu maju. Tapi kita lihat bagaimana sektor pendidikannya, bagaimana sektor keamanannya, bagaimana sektor pembangunannya juga. Bukan hanya berfokus kepada WTP. WTP itu hanya sekedar seremoni kalau menurut saya. Jadi saya harap pemerintah Aceh Timur itu lebih giat lagi untuk majukan masyarakatnya. Kemudian dari sektor pendidikan juga kita perlu melihat dengan kondisi COVID saat ini. Ayolah sama-sama kita dorong pemerintah agar segera mengaktifkan kembali sekolah-sekolah agar tidak terjadi pembodohan di mana-mana. Artinya kita sekarang lagi gencar-gencarnya mencerdaskan anak bangsa, gitu. Dan hal yang terpenting saya rasa perlu saya sampaikan bahwa tidak ada kritik yang membangun, itu tidak ada. Itu salah, itu perspektif yang salah. Kritik ya kritik, membangun ya membangun. Ini beda konteks. Ketika kita mengkritik sebuah yang salah, kita nggak perlu memberikan solusinya apa. Mereka cari sendiri sebagai pemerintah. Nah, kalau kita punya solusi untuk membangun, ini poin plusnya gitu. Ini bonus dari kita. Tapi tidak diharuskan mengkritik yang membangun. Jadi kritik ya kritik, kalau mau membangun itu bonus. Gitu. Oke, Mbak Wanda, menyangkut dengan korupsi. Kalau menurut Yunan tadi bahwa masih banyak korupsi yang terjadi, tapi ada beberapa kepala dinas yang memang terjerat dengan itu. Nah, kalau melihat dari sisi itu, kemudian dari sisi keamanan, kemudian yang paling penting dari sisi mencerdaskan anak bangsa, ini bagaimana Bang? Ada 3-4 keadaan seperti itu. Nah, gimana Bang tanggapinya Bang? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau berbicara dari segi korupsi, dari segi KKN misal, kan sudah seperti yang saya katakan tadi, benar, dinas itu merupakan mitra ataupun perangkat kerja daripada pemerintah. Kita akui bersama, kita akui itu. Tetapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, pengawasan juga terbatas, baik dari DPR sendiri dan pemerintah. Dan kita juga sudah berusaha. Ya, dalam hal ini seperti yang kita sampaikan tadi, bupati mungkin, wakil bupati, sekretaris daerah dan kita DPR kan tidak mungkin sampai ke dapurnya dinas itu belanja barang dan jasanya itu sah bila dipergunakan dan ditandatangani oleh kepala dinas itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dan berbicara korupsi pun saya rasa kalau dibilang gara-gara korupsi gagal pemerintahan Bupati Rocky, gagal dong pemerintahan Bapak Presiden kita, maaf. Menpora dihajar sama KPK. Dan menteri-menteri lainnya mungkin. Begitu juga perangkat-perangkat kerjanya, berarti gagal juga dong. Nah, jadi kalau berbicara korupsi itu sebuah prestasi yang gagal, dan itu kita akui, kita benarkan itu. Nah, tapi bagaimana ini caranya kita untuk membangun bersama-sama, kita mengawasi untuk kedepannya, semoga Aceh Timur bisa lebih baik. Nah, dari sektor pendidikan terkait pandemi COVID-19, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Timur, itu sudah berlaku secara nasional. Yang meliburkan itu Menteri Pendidikan, kan gitu. Nah, Menteri Pendidikan memerintahkan pemerintah Aceh memerintahkan Bupati Aceh Timur. Nah, tinggal bagaimana Bupati Aceh Timur memerintahkan kepala dinas pendidikan untuk memerintahkan kepala-kepala sekolah, guru harus menjemput bola, pergi ke rumah-rumah murid, memberi PR dan lain sebagainya agar murid mempunyai aktivitas. Mungkin demikian. Jadi kalau memang dari sektor pendidikan di tengah pandemi seperti ini, itu bukan salah pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Jadi memang berjenjang, mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Ya, demikian Bang Yufri. Oke, Bang Yunan, tadi kita udah dengar. Kira-kira menurut Bang Yunan, apa yang sudah kita kritisi tadi, Bang Yunan kritisi tadi terhadap pembangunan yang dilakukan ataupun terhadap pemerintahan Rocky. Nah, mungkin ada tawaran solusi apa kira-kira Bang? Menurut pendapat Abang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang? Jadi begini, pemerintahan Harsah ini, Rocky dan Sarul Samaun ini kan sudah 2 periode. Jadi
ketika berbicara tentang keberhasilan dari fraksi Partai Aceh itu hal yang wajar menurut saya. Apalagi beliau sudah mengakui bahwa keterbatasan dari DPR sendiri. Nah, jadi kita harap DPR ini jangan begitulah. Kasus korupsi 3 dinas ini ditemukan oleh masyarakat, bukan ditemukan oleh DPR, oleh pansus-pansusnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh DPR periode kemarin dan apa periode hari ini dan apa periode yang akan datang, ini perlu dipertegas. Jangan karena pimpinannya ini Partai Aceh, kemudian anggota DPR dari Partai Aceh yang mendominasi periode pertama mendominasi di parlemen, maka sampai saat ini mungkin Pak Irwan mendominasi di parlemen, kemudian terkesan lemah pengawasannya. Ini jangan gitu, karena mereka di sana mewakili rakyat. Termasuk saya ini juga, mereka wakil saya. Artinya, ayolah sama-sama bekerja untuk rakyat bukan untuk partai. Gitu. Oke lah, tawaran solusinya Bang, kira-kira menurut Abang apa kira-kira untuk langkah kinerja pemerintah, apa yang kira-kira yang dilakukan? Tawaran konkretnya apa kira-kira Bang? Kalau untuk pemerintah sendiri saya lebih ini ya, karena di sini nggak ada pemerintah ya, nggak ada bupatinya. Saya lebih menekankan kepada DPR untuk lebih memperketat fungsi pengawasan. Saya berharap begini, untuk di periode kali ini jangan ketinggalan lagi DPR dengan masyarakat. Artinya masyarakat yang tidak digaji oleh pemerintah sendiri menemukan kasus korupsi itu, nah sementara DPR tidak menemukan apapun di periode yang kemarin begitu. Ini kita berharap ke depan coba lebih bekerja sama lagi dengan teman-teman aktivis Jawa Timur, kan banyak nih teman-teman media juga yang mereka lebih tajam mata mereka ke pelosok-pelosok daerah. Berdayakanlah. Baik, terima kasih. Jadi menarik seperti yang disampaikan oleh Kandayunan tadi terkait korupsi ya. Jadi terkait korupsi yang disampaikan oleh Kandayunan tadi. Kenapa ditemukan korupsi tersebut oleh masyarakat ataupun oleh penggiat media LSM dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kami jika ada temuan terhadap keuangan sesuai dengan fungsi kami, budgeting, controlling dan legislasi di sini. Jadi kami tidak ada hak untuk mengeksekusi. Kami paling-paling hanya merekomendasikan pada sidang paripurna pada pansus-pansus. Nah, ketika ada misalnya ada seperti hari ini kami sedang mengadakan pansus LPG. LPG itu laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Timur terhadap tahun sebelumnya. Jadi seperti hari ini. Jadi kami hanya merekomendasikan di dalam pansus tersebut. Masalah eksekusi dan tidak eksekusinya itu kan pihak yang berwajib. Ketika itu ada temuan. Jadi sesuai tugas kita yang disampaikan oleh Bang Yunan tadi, budgeting, controlling dan legislasi. Ya, mungkin demikian sebagai tambahan. Oke, kita tadi sudah banyak berdiskusi. Ada satu hal lagi yang paling terpenting, melihat dari beberapa waktu kemarin ada sebuah keadaan mengkritisi, artinya mengkritisi kinerja pemerintah, kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, itu ditanggapi dengan arogan atau ditanggapi dengan ini. Bagaimana kalau menurut pendapat saya, bagaimana kita mampu mencerdaskan bangsa dalam berdemokrasi? Artinya segala sesuatu yang menyangkut dengan orang mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat dibebaskan, ataupun nanti kalau mau diklarifikasi, coba kita klarifikasi ke hal-hal yang misal ada sebuah media atau apa. Kalau menurut Bang Wanda, menyangkut dengan bagaimana mencerdaskan bangsa untuk lebih memahami demokrasi yang benar dan menjalankan demokrasi itu. Baik, terima kasih. Ini juga seperti yang baru-baru kita lihat, mungkin Aceh Timur lah khususnya ya. Aceh Timur khususnya tentang para penggiat mengkritisi mungkin pemerintah, baik itu eksekutif dan legislatif. Ya, tergantung hari ini menurut saya cara kita melihat dari sudut pandang yang bagaimana. Jika kita memang melihat dari sudut pandang yang itu demokrasi, mungkin tidak ada sebuah permasalahan, itu wajar. Dalam sebuah demokrasi mengkritisi itu ya wajar. Dengan ada kritikan otomatis ada perubahan, kan demikian. Jadi dengan tidak ada yang kritik seolah-olah kita benar jalannya, tapi dengan dikritik, wah ternyata saya sudah salah ini, mari kita kembali ke jalan yang benar. Ya mungkin demikian menurut pemahaman saya terkait demokrasi. Ya, jadi ketika ada kritikan kita bisa tahu ternyata saya sudah salah. Ya, jadi tidak perlu ditanggapi dengan yang arogan seperti yang Abang sampaikan tadi, ataupun ditanggapi dengan yang hal yang serius. Serius ketika itu benar dikritik kita bahwasanya kita sudah salah. Nah, jadi kita juga terhadap topik yang tadi Bang, menyangkut dengan bagaimana kita mencerdaskan bangsa, apapun misalnya
ide ataupun tawaran ataupun kritikan yang dilakukan oleh masyarakat boleh saja berbeda, tapi ada cara-caranya. Menurut abang gimana kira-kira? Iya, menurut saya tadi hanya mengkritisi sebatas konstitusi, kewajiban pemerintah. Namun ada hal juga yang memang saya apresiasi pemerintah Aceh Timur dan DPR ini, memang 2 periode Harsah ini mereka mengedepankan ulama. Ini hal yang perlu kita apresiasi dan ini perlu dicontoh untuk pemimpin ke depan supaya lebih ulama ini adalah panutan bagi kita gitu. Tidak boleh jauh dari ulama. Artinya begitu. Ketika kita jauh dari ulama, bahasanya gaduh penuduh. Gitu. Jadi tentang sektor pembangunan kita harap juga pendidikan tadi ya. Pendidikan kita harap lebih giat lagi. Pemerintah Aceh Timur lebih perhatikan lagi, jangan sampai terjadi juga saya melihat hari ini krisis moral. Ini yang lebih saya lihat, krisis moral untuk generasi penerus. Bahkan ada beberapa contoh yang terjadi, saya katakan di awal tadi, ini terjadi yang sebenarnya tidak harus terjadi, tidak perlu terjadi lah begitu. Karena perintah konstitusi secara yuridisnya itu memang negara ini hadir untuk melindungi, itu di awal juga, melindungi, kemudian mencerdaskan, kemudian membangun. Seperti pengalaman yang pernah kita lihat di negara tetangga, Hiroshima Nagasaki itu dibombardir, Bang Jupri, dibombardir, hancur semua. Jadi pimpinan negara saat itu tidak menanyakan berapa sisa uang kita, dan menanyakan berapa guru yang tersisa. Jadi sektor pendidikan adalah sektor terpenting menurut saya untuk meningkatkan moral atau mempertahankan moral supaya tidak tergerus oleh kondisi saat ini. Begitu. Oke. Dan dua-dua kemarin. Dan hari ini Bang Wanda dan Bang Yunan, kita hari ini juga sedikit agak berisiko, ya. Namun kami tidak akan surut dari hal ini karena kami bertujuan bagaimana dalam hal membangun kritikan kemudian dibalas dengan perdebatan seperti ini yang sebenarnya harus sering-sering kita lakukan demi mencerdaskan anak bangsa, demi anak bangsa ini mampu untuk membangun kritikan-kritikan yang lebih tajam sehingga pemerintah kita tidak hanya terlena dengan. Oke, kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak. Mungkin Bang Wanda bisa menyimpulkan dengan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan dari hasil diskusi kita ini, apa kira-kira menurut Bang Wanda yang bisa Abang simpulkan? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil diskusi hari ini, semoga pemerintah Aceh Timur ke depan lebih baik dengan adanya masukan-masukan, saran-saran. Ya, kami selaku wakil rakyat, posisi saya di sini sebagai legislatif akan selalu menerima masukan dan saran dari semua kalangan, bertujuan untuk kemajuan Aceh Timur di masa yang akan datang lebih baik ke depannya pastinya, dan lebih berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah yang islami. Apalagi yang baru-baru ini kita melihat ada salah seorang warga kita, masyarakat Aceh Timur dari Kecamatan Madat yang memeluk agama Kristen dan menikah di gereja Tanjung Merawa, Sumatera Utara. Jadi dalam hal ini saya akan mencoba bersama-sama eksekutif dan pihak terkait, baik itu Dinas Syariat Islam dan lain sebagainya, untuk menjemput kepulangan dan mengurus kepulangan daripada wanita tersebut. Semoga wanita tersebut bisa kita kembalikan kepada agama kita, yaitu agama Islam. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Baik, saya sepakat dengan Bang Irwanda ya, untuk bersama-sama mengedepankan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya kemudian yang perlu memang untuk dikedepankan itu memang moral. Kita harap sama-sama pemerintah Aceh Timur, legislatif dan eksekutifnya itu, mari kita sama-sama membangun moral generasi penerus kita. Itu yang pertama. Saya yakin jika moral dan dunia pendidikan kita sudah maju, kita akan maju juga. Begitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bang Wanda, terima kasih banyak Bang Yunan, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya pada kesempatan yang kesempatan kali ini. Dan segala kekurangan yang ada sama kami mohon maaf kepada pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini.
hal-hal yang ada kekurangan mohon dikritik terus. Kami siap menerima kritik dan kami siap disarankan untuk apa yang harus kami lakukan ke depan. Apakah diskusi ini akan kita tingkatkan? Silakan cantumkan komen Anda pada ruang komentar Anda untuk ide-ide ataupun apa yang harus kami lakukan ataupun narasumber mana yang harus kami diskusikan. Silakan cantumkan di kolom komentar agar channel Jufrizen ini dapat berkembang terus. Terima kasih banyak buat semua. Terima kasih pemirsa. Akhir kata Jufrizen mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang semua yang telah menyempatkan waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.